Kalau mereka terbunuh malam ini, kamu akan masuk penjara. Jangan turun. Di dalam truk, Pak. Oke, rumahnya akan jadi tempat yang bagus. Malam ini, kamu mengambilnya bersama pisau lain. Turun ke sini. Dari rumah sakit, rupanya seseorang melihat BMW putih dengan seorang anak di kursi belakang. Jadi sekarang ini dianggap penculikan. Jadi kita akan pergi melihat apakah kita bisa menemukan kendaraannya. Hei, pengemudinya pria kulit putih. Hei, Jin. Hei, masuk ke Highway 85. Aku masuk dari Forest Parkway. Kita mencari mobil atau SUV. Itu SUV kecil. SUV, seharusnya ada BMW putih di persimpangan dengan Jalan Raya 85. Unit kendaraan adalah SUV kecil yang kemungkinan pergi pada pukul 6.00 di 101 dan 85 TH. Saya akan menuju ke Federal untuk tinggal di sana dengan Kendaraan yang mereka tahan. Akan membahas yang kedua, dua bagian kedua, dan satu titik yang tepat. Garden Walk Boulevard dan Eagles Crossing. Garden Walk Boulevard, Eagles Crossing, dan mereka masih menahan lalu lintas 24. Saya keluar. Oke. 74. Ayo, salam. Dia punya bendera hitam. Mundur. Mundur. Aku akan berdiri di sini. Aku akan berdiri di sini. Tunggu sebentar. Kamu sedang tertutup. Kamu punya senjata. Duduk. Aku tahu, kamu benar. Jadi, supirnya, mereka sudah dapat kendaraannya. Orang yang merampas mobil itu. Mobilnya sudah diamankan. Mereka sudah dapat anaknya. Dan sekarang mereka sedang menunggu untuk menjemput ibunya dan membawanya ke sini. Mereka berhasil mengamankan pelaku tanpa masalah. Bayinya selamat. Tidak ada bahaya yang menimpa anak itu. Mereka pergi menjemput ibunya dari rumah sakit. Sekarang dia sudah berkumpul kembali dengan anaknya. Dan dia juga mendapatkan kembali kendaraannya. Aku menangkapnya. Aku akan menembak. Kau akan menangkapnya. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Pokoknya tembak saja. Aku senang anak itu selamat. Dan kau tahu tidak ada ibu yang ingin menghadapi situasi seperti ini. Aku senang semuanya berakhir seperti ini. Seharusnya aku ada di Lamb, Wyoming. Hello. Hai. Alasan saya menghentikan Anda adalah karena plat nomor Anda sudah kedaluarsa. Iya, saya cuma mau pulang. Oke, apakah Anda membawa SIM Anda? Tidak, itu sebabnya saya benar-benar ingin cepat-cepat pulang. Apakah Anda memiliki asuransi untuk kendaraan ini? Saya punya, semuanya ada di rumah. Jadi kenapa Anda naik mobil tanpa membawanya? Saya tadi buru-buru keluar. Saya mau pergi untuk berdonasi, tapi saya tidak jadi berdonasi. Donasi siap. Plasma. Oke, saya akan minta Anda keluar dari mobil ya. Ya. Tolong, maju ke depan kendaraan saya ya. Baik. Kamu tidak perlu meletakkan tanganmu di bemper depan. Tapi pastikan saja aku bisa melihat tanganmu ya. Ya, kami sudah punya. Tunggu sebentar di sini sementara aku menulis surat tilangnya. Tidak ada bagian belakang dari apartemen itu, dan mereka juga tidak akan bisa melihat banyak. Baru saja ada Dodge Charger biru yang sengaja membelokkan mobilnya ke arah kendaraan saya saat menghentikan kendaraan. Bisakah saya minta unit udara segera ke lokasi? Mobil itu membelok ke arah kendaraan saya kan? Iya, mobil itu hampir menabrak kendaraanmu. Dan kemudian hampir menabrak mobilku juga. Juga, oke, ini hari keberuntunganmu. Pinggirkan mobil ke tepi jalan. Kamu tidak bisa mengemudikan mobil. Aku akan berhenti dan menjemputmu. Terima kasih. Terima kasih. Jalankan, masukkan lewat pintu itu. Key control. B23, saya baru saja melepaskan pengemudi yang saya hentikan. Saya akan keluarkan ATL untuk kendaraan itu. Ada yang melihat kendaraan itu? Jadi mobil saya hampir ditabrak oleh Dodge Charger itu. Dia hampir tertabrak.
Sepertinya kendaraan itu mencoba menabrak mobil patroli saya saat saya sedang berhenti. Tapi sekarang Anda tidak di sana. Begitu Anda belok kanan, sekitar 5 mil di sebelah kanan Anda. Lokasi 200 kos. Apakah itu trukmu? Ya. Hack. Twiker punya pelat sementara di atasnya. Kontrol 30P23, saya sedang di depan rumah itu sekarang. Hei, Pak, bisa datang ke sini? Tolong, keluarkan tangan dari saku dan datang ke depan truk saya. Kami mulai mendapat kemajuan di sini. Kami hanya ingin bertanya sebentar tentang sepedamu. Saat ini kamu hanya sedang ditahan, oke? Sepertinya dia mulai sadar kembali. Satukan tanganmu. Seperti sedang bertepuk tangan. Kamu tahu kita sedang bicara denganmu sekarang? Jauhkan kakimu darinya. Jauhkan kakimu darinya, oke? Saya yakin dia sengaja ngedrift mobilnya. Kalau dia menabrak mobil patroli saya pasti terlempar keluar dari pintu. Dan perempuan yang bersama saya, dia bisa saja membunuh 2 orang malam ini. Dan kamu sadar mereka bisa saja menuntutmu kan, keluarga perempuan itu? Karena itu mobilmu yang kamu biarkan dikendarai oleh seseorang tanpa SIM. Mereka bisa saja mengambil rumahmu. Mereka bisa mengambil semua yang kamu miliki, termasuk mobil. Apakah kamu rela membiarkan anakmu mengendarai kendaraan? Dia tidak punya SIM. Tidak. Jadi kamu membiarkan dia mengendarai kendaraan yang dia tidak punya SIM untuk itu. Aku hanya melakukannya kali ini karena dia benar-benar ingin pergi bekerja. Oke, tapi kali ini dia hampir membunuh 2 orang. Saya sudah bicara dengan keluarganya. Tidak ada yang tampaknya mengerti seberapa serius situasinya. Kita punya orang-orang yang mengemudi secara ugal-ugalan saat hari buruh di kota. Dan sayangnya, orang-orang kehilangan nyawa karena hal itu. Sebenarnya kami punya masalah dengan banyak korban jiwa di kota. Jadi hari ini kamu akan mendapatkan beberapa surat tilang. Ini tilang untuk pelanggaran pidana. Jadi kamu harus pergi ke pengadilan. Jika kamu tidak pergi ke pengadilan, Kamu akan mendapatkan surat perintah penangkapan. Oke. Saya menilang dia karena mengemudi secara ugal-ugalan yang merupakan pelanggaran pidana di negara bagian ini. Dia harus membayar denda yang cukup besar untuk itu, dan dia mungkin tidak diizinkan mendapatkan SIM dari Dinas Kendaraan Bermotor untuk sementara waktu. Dan itu hanya berdasarkan hasil penyelidikan kami. Deskripsi. Pria kulit putih berusia 40 tahun mengenakan celana jeans biru dan kaos keselamatan oranye trans. Kami punya seorang tersangka yang menembakkan senjata ke udara. Sekarang dia melarikan diri dari petugas dengan menggunakan kendaraan. Turunkan tanganmu di dalam truk, sekarang. Keluarkan kedua tangan dari truk, Pak. Pengemudi, kami tidak bisa mendengar Anda sekarang. Ulurkan tanganmu yang satunya. Keluar dari kendaraan. Lakukan sekarang. Matthew, namaku Peter, dan aku dari kantor sheriff setempat. Ayo, keluar dari kendaraan, Matthew. Aku brengsek, bajingan. Aku sedang berusaha menjalani hidupku. Hey, Matthew, bisa kamu berhenti bicara sebentar dan dengarkan aku? Apakah ada orang lain di truk bersamamu? Angkat tanganmu, angkat tangan. Matthew, buka. Kedua tangan kosong, Matthew. Buka. Dua tangan kosong. Sekarang dengarkan aku. Jalan ke arah kami. Mateus, dua tangan kosong. Mateus, warga yang benar. Mateus, hey, dengarkan dulu. Aku tahu ini terlihat buruk, tapi semuanya akan baik-baik saja. Biarkan itu membantumu. Lepas dari itu, jangan bergerak, Mateus. Dunia tidak bergerak maju. Aku tidak mengerti. Aku rasa kita akan bersama mereka. Aku pikir kita akan berempat. Begitu petugas berhasil berada di belakangnya dan memulai penghentian lalu lintas terhadap kendaraan itu, untungnya dia membuat keputusan yang tepat dan menepi di sini. Tapi kemudian, dia mulai menolak perintah petugas untuk keluar dari kendaraan. Saya juga percaya dia sedang mabuk. Apa-apaan tadi itu? Ini magnet kecil, jadi akan mengumpulkan residu tembakan dari tanganmu kalau memang ada. Akan mengumpulkan partikel kecil dari tembakan tangan kalau memang ada. Terima kasih kalau ada. Aku benar-benar mabuk, Dave. Kau butuh pengakuan atau apalah? Tidak, itu sudah cukup. Tetap diam saja. Aku mau buat air besar. Aku berusaha supaya tidak buang air di celana dan merusak malam sebuah orang. Ya. Itu pasti buruk.
Hei, Diam di tempat. Diam di tempat. Apa kamu sedang memotret pantatku? aku harus memotret tanganmu. Dia akan masuk penjara karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol, mabuk sambil membawa pistol, membahayakan orang lain dengan menembakkan pistol ke udara di taman umum, dan juga melarikan diri dari petugas saat mereka menghentikannya untuk pemeriksaan. Oke, bagus. Baik, terima kasih. Ada apa dengan sikap permusuhan itu? Jadi saya butuh SIM Anda dulu. Oke, jadi saya butuh SIM Anda dulu, oke? Saya tidak punya SIM, oke. Kenapa kamu mengendarai sepeda? Tentu. Apakah kamu sudah mengurus tilang yang terakhir? Belum. Oke. Mengerti. Tolong aku, silakan tuliskan satu lagi untukku. Kamu mau begitu? Aku akan sangat senang. Oke, kedengarannya bagus. Aku yakin aku bisa mengaturnya untukmu. Aku yakin kamu bisa. Apa nama belakangmu? Lalu aku akan memberitahumu namaku. Kamu tidak bisa. Kamu ditahan. Ini adalah pemeriksaan lalu lintas. Aku tidak ditahan. Ditahan berarti ditangkap. Tidak begitu. Memang begitu. Jika Anda ingin pergi, silahkan. Anda sedang ditahan dalam pemeriksaan lalu lintas ini. Ada apa dengan ini? Jika Anda pergi, apa maksudnya itu? Jika Anda pergi, apa maksudnya itu? Mereka sedang merekam sebuah dokumenter. Untuk apa kursus dasar jadi brengsek? Nama depan, silahkan. Anda merekam, sedang syuting. Kamu tidak punya apapun untuk aku tanda tangani. Apakah kamu gagal memberikan identitasmu? Namaku Liana, brengsek. Kenapa kamu berteriak? Aku benar-benar muak sama kamu. Kamu menilangku terakhir kali dan sekarang kamu menilangku lagi. Hebat, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Gimana rasanya? Nggak enak kan? Kamu sudah hampir masuk penjara sekarang. Untuk apa? Karena menghalangi. Menghalangi. Benar. Kamu ngaram di tempat kan? Nama depan, silakan, Bu. Saya baru saja memberitahu Anda namanya. Bagaimana cara mengejarnya? Saya tidak tahu. Oke, jadi Anda masih menolak menyebutkan identitas Anda? Itu, bro. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Atau apa? Atau kamu akan masuk penjara. Bro, aku nggak tahan sama kamu. Nama depan, silakan. Liana. Sekarang aku akan pergi. El, apakah terasa perih? Ini sangat cepat. Jadi kita sudah jelas. Ya, Bu. Itu juga diperlukan. Saya tahu itu. Oke. Apa tanggal lahir Anda? Sekarang, setelah kamu melewati itu, dan semua omong kosong lainnya, aku akan pergi. Ya, kamu akan tetap di sini sampai aku selesai dengan pemeriksaan lalu lintas. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi, dan setelah itu kamu akan masuk penjara. Ya? Benar. Oke. Sepertinya kamu memang tidak sedang memperbaiki kepribadianmu, ya? Aku tidak perlu memperbaikinya. Iya, benar. Kamu memang sempurna. Aku biasanya cukup baik dalam menghadapi orang-orang. Tidak, kamu tidak begitu. Entah kenapa, kelihatannya kamu nggak suka sama aku. Tapi tunggu. Jadi yang salah semua orang lain, bukan kamu, kan? Dan itu tidak masalah. Yang salah semua orang lain. Bukan kamu, Tempo. Benar? Kalau aku bisa mendapatkannya, kamu akan sering melihatku di sini. Mereka selalu mengusikku, dan aku sudah hampir lelah dengan itu. Tidak ada yang mengusikmu. Kamu memang melanggar aturan lalu lintas. Aku punya senterku di sini, bro. Jadi aku akan menghentikanmu setiap kali, tidak masalah. Lampunya harus terpasang di depan sepedamu. Tidak. Ini tidak harus menjadi ujian. Ya, harus begitu. Itu saja satu-satunya hal. Oke? Apa kamu mau menjelaskan hukumnya kepadaku? Ya, aku akan melakukannya. Apakah kamu pernah kuliah hukum? Aku tidak tahu. Apa kamu tahu? Aku mempelajarinya, Kita semua mempelajarinya di SMA. dan aku punya kualifikasi untuk menegakkannya. Tapi kamu tidak. Serius? Tapi kamu tidak. Apa kamu kuliah hukum? Baik, tetap di situ. Terima kasih. Apa kamu kuliah hukum? Tetap di situ, saya. Apa kamu kuliah hukum? Apa kamu kuliah hukum? Dia tidak kuliah hukum. 474 wartawan, belum pernah ada yang bertumpuk satu sama lain sejak 43 terakhir. 441 meminta ledakan. 441 menghantammu di 12. Jadi Nona Liana, ya aku mungkin sudah berurusan dengannya sekitar 4 atau 5 kali dalam beberapa bulan terakhir. Setiap kali aku menghentikannya, dia selalu punya sikap seperti itu. Jadi aku tidak terlalu yakin apa alasannya untuk itu. Pada akhirnya dia dengan jelas menyeberang jalur lalu lintas yang ramai tanpa menggunakan zebra cross. Dia tidak, kau tahu, setiap kali dia melakukan banyak pelanggaran, itu yang dia lakukan. Namun dia memutuskan untuk dengan terang-terangan bersikap seperti itu kepada kami. Jadi, itu tidak masalah, nikmati saja, tidak ada dendam. Saya pernah bekerja di penjara, jadi saya tahu bagaimana keadaannya.
Ini sudah hampir masuk ke penjara karena perusakan. Namamu? Ini Deputi Maria Birmingham. Ini wanita yang tadi naik sepeda bersama Deputi Christian Green. Kalian semua di dalam. Kalau aku jadi dia, aku akan cari yang baru. Kalau aku jadi dia, Aku akan cari yang baru. Kamu benci pekerjaanmu? Tapi kamu suka pekerjaanmu. Kurasa kamu harus begitu. Lihat itu. apa kita bisa bicara baik-baik seperti orang beradab? Boleh aku minta surat tilang? Ya, tentu saja aku akan menuliskan surat tilang untukmu. Kamu sendiri yang memintanya. Jadi aku akan memberikannya. Ini dia. Dan itulah alasan aku di sini. Pastikan kamu mengurus itu. Aku tahu sekarang itu ada di tempat sampah. Bagus, aku senang mendengarnya. Semoga. Senang berbicara denganmu. Sampai jumpa. Aku akan menemuimu nanti atau kapan-kapan. Oke, ya. Dia terdengar seperti kamu. Dia melakukannya. Ya, dia baik padamu kan? Dia bilang itu cantik. Hei, Kepala Armstrong Brit dari PD. Plat nomormu mungkin sudah kedaluarsa sejak November. Tidak. Saya sudah diberhentikan karena itu sekitar 3 hari yang lalu, waktu pulang dari Charlotte. Saya kerja di UNCC. Iya. Itu cuma sedikit, begitu saya gajian Kamis depan, saya akan bayar. Karena jumlahnya sekitar 350. Oke, apakah kamu punya SIM dan STNK? Soalnya, kamu parkir di tengah persimpangan. Ada apa ini? Di tengah persimpangan. Kamu berada di tengah persimpangan, melewati garis berhenti. Itu sebabnya lampu lalu lintasnya tidak berganti. Hei, saya tidak tahu. Saya baru saja dari bioskop. Kami baru saja dari AMC. Oke. Apa kamu minum sesuatu malam ini? Aku baru saja memberimu uangku barusan. Aku baru saja dari toko. Aku sedang datang. Aku mau pulang. Aku tinggal di apartemen ini. Kamu bawa alkohol. Iya, aku baru saja beli. Kamu bercanda kan? Enggak, aku baru saja pergi. Enggak, tunggu dulu. Enggak, serius. Kamu bercanda kan? Ada 1, 2, 3. Aku baru saja, dengar. Aku baru saja bawa itu 2 menit yang lalu. Aku mau pulang. Oke, aku nggak peduli. Aku nggak peduli sama sekali. Keluar dari mobil. Iya, Pak. Ada 1, 2, 3. Itu anak saya. Ya, dan kamu duduk di sini minum alkohol, sialan. Kamu taruh itu di dekat kursi sopir. Mungkin itu sebabnya kamu nyetir seperti itu. Diam, ke sini. Kamu tidak menendangku. Kamu tidak mengusirku. Ya Tuhan, kamu tidak melakukan apa-apa. Ya Tuhan, seperti, Pak, saya baru saja pulang dari bioskop. Oke, saya tidak peduli. Dengar saya. Saya tidak peduli. Kamu minum alkohol dan kamu menyetir dengan anak-anak itu di dalam mobil. Tidak. Saya tidak melakukannya. Kamu menyebutnya apa? Ini namanya Basbar. Ini minuman susu coklat kecil. Apa? Ini minuman susu coklat, itu saja. Oke? Tapi kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kamu seharusnya tidak minum itu. Oke? Aku akan membuat. Aku akan memperjelas. Aku tidak mau berdebat denganmu. Karena sekarang, kamu seharusnya tidak minum alkohol saat bersama anak-anak itu. Kamu membawa anak-anak itu di mobil. Aku tidak peduli apa katamu. Ya? Ini konyol. Iya, Pak. Kalau mereka terbunuh malam ini, kamu akan masuk penjara. Benar, amin. Ada 3 anak di dalam mobil. Tidak ada alasan. Teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud membentaknya. Tapi aku memang kesal, teman-teman. Karena aku tidak suka itu. Aku tidak suka dia menyetir sambil minum alkohol saat ada anak-anak di mobil. Kalian anak-anak, terima kasih. Aku tahu kalian mungkin cukup pintar untuk mengerti kenapa itu membuatku kesal. Aku cuma kesal sama dia. Aku benar-benar tidak suka itu. Kalian masih terlalu muda. Dan sejujurnya, melihat dia di tengah jalan seperti tadi, itu membuatku berpikir dia memang sedang minum. Tolong ya. Tolong, jangan masukkan tanganmu ke dalam saku. Ini demi keamanan. Aku baru saja mendapatkannya, tapi tetap saja, itu intinya. Kalian semua masih anak-anak. Aku paham maksudmu. Kalian semua masih anak-anak. Biar aku tanya ini ke kamu. 7 hari berturut-turut. Tapi biar aku tanya ini ke kamu. Baiklah, pertama, apa yang akan kamu? Kita akan cari tahu apa yang terjadi di sini. Sepertinya ini baseball. Kamu akan... Sepertinya itu. Alkohol. Baseball, kadar alkoholnya cukup tinggi. Itu Benar-benar. benar-benar membuatku kesal.
Kamu sudah minum berapa banyak? Minuman? Ini baru saja aku bawa ke toko 2 menit yang lalu. Aku baru saja membukanya. Oke, pekerjaan saya sekarang yang akan saya lakukan selanjutnya adalah melakukan serangkaian tes pada Anda. Tes ini akan menentukan tingkat kemabukan Anda dan memastikan Anda aman untuk kembali berkendara, oke? JD. 1, 5, 8, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Satu tes terakhir dan kita selesai. Oke. Ya, Pak. Putar arah di situ. Itu mungkin tempat paling datar yang bisa saya temukan untuk Anda di situ. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke Brookford, North Carolina. Ibu yang sedang mengemudi bersama anak-anaknya di dalam mobil itu sekarang sedang ditangkap. Saya rasa itu bukan karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Tampaknya itu karena mengemudi saat SIM-nya dicabut, registrasi kendaraan yang sudah kedaluarsa, dan kemungkinan ada wadah minuman yang sudah dibuka di sana. Itu cuma akan terus membuat Anda keluar uang. Ya, Pak. Oke. Baiklah, baik. Pria Tanglin ya. Kita akan selesaikan ini. Terima kasih banyak. Saya sangat kesal. Saya sangat kesal. Biar saya jelaskan kenapa saya kesal. Biar saya jelaskan kenapa saya kesal. Saya adalah anak itu. Saya tahu, tapi saya kesal karena saya adalah anak itu. Saya pernah menjadi anak yang berkeliling bersama ibu seperti kamu. Saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa saya pernah menjadi anak yang berkeliling bersama ibu yang melakukan hal yang sama. Dan saya tahu, saya tidak bilang kamu pakai narkoba, tapi kamu tidak seharusnya melakukan itu. Benar kan? Tidak ada alasan. Dan itu benar-benar membuat saya kesal, karena saya tahu kadang cuma butuh satu hal kecil. Kalau kamu tertabrak di persimpangan itu malam ini, dan kami menemukan alkohol di tubuhmu, satu-satunya hal yang akan dibicarakan orang adalah dia minum dan mengemudi. Dia minum dan mengemudi. Kamu masuk penjara. Dan itu benar-benar membuat saya sangat kesal. Dan maaf kalau aku membentakmu, tapi aku lebih memilih membentakmu. Aku bisa saja, kamu tahu, kita bisa saja melangkah lebih jauh. Aku bisa saja membentakmu dan membuatnya jauh lebih buruk. Mencoba menuntutmu dengan tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk. Kita bisa saja membawa ini lebih jauh lagi. Tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya membawamu ke penjara karena pelanggaran lalu lintas ringan. Kamu akan pergi, bahkan tidak perlu membayar jaminan. Kamu langsung bisa keluar lagi. Baiklah, jelas ada sedikit masalah dengan audionya, tapi ada beberapa tuduhan untuknya. Dan bro, kalau kamu lihat latar belakang kepala polisi itu, dia adalah seseorang yang keluar masuk pengasuhan keluarga asuh karena orang tuanya keluar masuk penjara, terlibat narkoba. Dan itulah yang dia maksud ketika dia bilang dia tahu rasanya. Sekali lagi, bukan berarti apa yang dia lakukan itu sebanding, tapi itulah yang ada di pikirannya. Baiklah, semua beres, Ray. Oke. Baiklah, jadi saya hanya ingin memberitahu apa yang terjadi. Maksud saya, awalnya saya menghentikan mobil itu karena berada di tengah persimpangan. Itu menarik perhatian kami. Saya memeriksa plat nomor kendaraan, dan ternyata sudah kedaluarsa lebih dari setahun. Perempuan itu sedang mengalami masa sulit. Anda tahu, itu tidak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika saya menghentikannya, saya melihat tanda-tanda terpengaruh alkohol. Atau hanya dari penampilannya saja. Matanya tampak sayu. Bicaranya agak lambat. Dan reaksi-reaksinya secara umum juga lambat. Saya bisa tahu bahwa dia telah mengonsumsi alkohol karena saya pernah menjadi petugas satuan tugas pengemudi mabuk sebelumnya. Ketika saya memintanya keluar dari kendaraan, lalu saya tanya apakah dia minum alkohol, dan saya melihat dia punya minuman Buzzkill di situ. Minuman itu mengandung alkohol 15% dan dia sudah meminum setengahnya. Dia bilang dia baru saja membelinya di seberang jalan. Jadi semua yang sudah dia minum itu baru saja diminumnya di seberang jalan. Jelas, kadar alkohol dalam tubuhnya akan terus naik kalau itu saja yang dia minum. Dan kita tidak tahu apa lagi yang sudah dia konsumsi. Tapi ketika dia dites, jelas hasil tesnya belum sampai pada titik di mana kami ingin menjeratnya dengan tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk malam ini. Tapi hal itu benar-benar membuat saya kesal. Dan ini situasi yang menyedihkan bagi semua orang. Karena saya dulu adalah anak itu yang kamu tahu, berkeliling bersama ibu yang sedang minum dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan saya adalah anak itu. Anak-anak di kursi belakang itu, kamu tahu, berkata, "Hei, ibuku tidak melakukan apa-apa." Jadi saya mengerti perasaan anak-anak itu. Ini situasi yang menyedihkan. Dan ketika kamu masih muda seperti itu, kamu tidak memahaminya. Dan itu benar-benar menyakitkan. Maksud saya, itu benar-benar membuat hati saya hancur.
Karena hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah menanamkan gambaran buruk dalam pikiran anak-anak itu akibat apa yang kami hadapi malam ini. Tapi di saat yang sama, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dan kamu tahu, kamu tidak punya SIM, seharusnya tidak berada di jalan. Kamu tahu, kamu minum dan mengemudi. Saya tidak peduli apakah kamu hanya menyeberang jalan atau tidak. Kamu berada di tengah persimpangan itu, yang berarti mungkin kamu membuat keputusan buruk dan kamu sedang berada di bawah pengaruh alkohol malam ini. Dan itulah kenapa kamu membuat keputusan yang salah, kenapa kamu tidak berhenti di garis, dan ini kamu tahu, ini menyedihkan dari segala sisi. Tapi pada akhirnya, kami harus melakukan tugas kami. Dan dia akan masuk penjara malam ini karena itu. Dan saya tidak punya simpati untuk dia. Dalam hal itu, kamu tahu, hanya karena kamu sedang mengalami masa sulit, kamu tetap harus membuat keputusan yang benar. Tapi saya memang punya simpati untuk anak-anaknya, karena saya pernah jadi anak seperti itu, dan rasanya sangat buruk. Kami sedang menuju ke insiden rumah tangga yang melibatkan senjata. Ada sesuatu tentang pisau yang terlibat. Tapi itu saja informasi yang kami punya saat ini. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, berhenti, angkat tanganmu, kalian semua berhenti. Tidak, seseorang akan kena taser. Lepaskan aku, lepaskan tanganmu dariku, pergi dari sini. Taser, 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 kau tidak mau. Taser. Pegang aku sekarang, lepaskan. Ayo ke tanah, berbaring di tanah. Kamu di sini. 245 taser digunakan. Aku sudah mencoba, tapi alat tidak berfungsi. Sudah kubilang padamu. Aku pegangin pantatmu, bodoh. Berhenti ngomong yang enggak-enggak. Bagaimana kabarmu, Pak? Bagaimana kabarmu, Pak? Baik, semuanya baik. Aku jadi lebih baik sekarang setelah dia berhasil diamankan. Bisakah kamu jelaskan padaku apa yang terjadi? Anakku mau tidur waktu itu, dan aku bilang, "Hei, kalian keberatan untuk sedikit lebih pelan, karena Cyrus mau tidur." Dia bilang, "Kami tidak." Harus begitu. Diam sama sekali. Ibu dari anakku melempar boneka beruang ke dia. Lalu dia berjalan dan mencoba mendobrak pintu. Dan aku punya pisau di kamarku. Aku bilang, "Hei bro, mundur." Karena pertama-tama kamu nggak bakal masuk ke sini. Kamu nggak bakal memukul ibu dari anakku saat anakku ada di pelukannya. Jadi ya, aku ambil pisaunya. Kamu ayah kandungku sendiri dan kamu mencoba mendobrak pintu hanya karena boneka beruang dilempar ke arahmu. Padahal kamu sudah dewasa juga. Letakkan itu, letakkan itu, letakkan pisaunya. Saya sedang menaruhnya, Pak. Letakkan pisaunya. Pak, letakkan pisaunya. Saya sedang menjelaskan apa yang terjadi. Letakkan pisaunya. Ini malam hari. Letakkan itu, dengarkan. Jatuhkan sebentar. Tidak, jatuhkan pisaunya, Bu. Dengarkan apa yang saya katakan. Okey? Itu pisaunya yang dia ambil. Letakkan itu. Ini adalah malam saat dia mengambilnya. Saya sedang mencoba. Biarkan saya katakan ini. Dan letakkan pisaunya, bro. Itu pisaunya yang dia ambil. Bersama dengan pisau lain. Turunlah ke sini bersama dengan pisau lain. Dan dia memegangnya di kedua tangan. Dan dia terus mengancam. Apa masalahmu? Saya sedang mencoba mencari tahu apa masalahmu. Tunggu sebentar, saya punya rokok. Tidak, letakkan rokoknya. Cigarette down. Saya tidak melawan. Tolong jangan. Pak, apakah Anda mengerti konsekuensinya? Saya tidak tahu, kurang lebih. Ya, tentu. Tapi, yang saya coba tidak ada tapi-tapian. Anda mau melihatnya? Oke, dia akhirnya kena strum karena saya di sini sendirian. 2 pria dewasa, saya orang yang sangat kecil. Balikan. Lupakan saja. Ayo, kalian belum menarik cukup kuat sekarang. Kalian harus menarik lebih kuat dari itu. Ayo dong. Pelan-pelan. Ayah ada di sini, memutuskan bahwa itu ide yang bagus untuk membawa pisau keluar yang ternyata terlibat. Putranya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit saat ini untuk mengeluarkan probe dari jarinya. Dia akan didakwa dengan penganiayaan tingkat 2. Semua orang lainnya dalam kondisi baik dan bayi tidak terluka. Petugas Heather Smith di sana sedang merespons insiden rumah tangga, ya tidak heran, mungkin melibatkan minuman keras. Merekam. Hello, saya sangat minta maaf. Bro, dia bilang dia memang suka, dia sangat menikmatinya. Ini cukup menyenangkan. Ini DC, saya nak punya. Ini berair dan alot.
Dadah, tunggu sebentar. Nggak ada waktu. Ayo, bicara dengannya. Ayo, bicara dengannya. Ayo. Bicara dengannya. Ayo, bicara dengan kami, oke? Boleh aku minta uang? Kamu tidak perlu uang. Ayo keluar dan bicara dengan kami. Kamu tidak sedang dalam masalah sekarang, oke? Aku sangat... Maaf, ada apa ini? Duduklah. Aku sangat... Duduk saja, duduklah di tangga. Halo. Siapa namamu, sayang? Namaku Julian. Oke, ada apa? Aku nggak bisa tinggal bersamanya karena dia baik padaku. Dia Hanya... sedang bersikap tidak sopan kepadamu. Yeah. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Dan, aku sedang menangani Julian. Oke, terima kasih. Tidak sopan. Aku nggak bisa menjalaninya dengannya. Di mana? Aku tidak bisa. Melakukannya. Kamu tinggal di mana sekarang, bro? Keluar dari air. Apa itu? Halo, mencintai ya. Sudah berapa lama aku mencintainya? Sejak seperti Tuhan. Sejak kapan? Jadi, aku tidak tahu apa yang dia coba sembunyikan dariku. Kamu baik-baik saja? Sudah berapa banyak kamu minum malam ini? Bro, gimana? Sudah berapa banyak kamu minum malam ini? Aku nggak minum apa-apa. Kamu nggak minum alkohol sama sekali? Enggak. Kamu pakai obat-obatan terlarang? Enggak, Pak. Oke. Apa yang terjadi dengan pohon Natal di dalam? Itu ada di sana. Apakah pohon itu jatuh atau ada yang menabraknya? Sudah senja, Pak. Itu memang jatuh sendiri. Iya. Oke. Dan membuatku. Dan dia mulai. Dia mulai. Oke, maaf. Aku bermaksud membatalkannya. Tidak. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Maaf banget, bro. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kenapa kami dipanggil ke sini malam ini? Kenapa kami dipanggil ke sini? Tapi dia... Dia bilang dia bahkan tidak bisa mendengarnya. Ya, aku nggak ingat. Maaf, aku nggak bisa dengar kamu, sayang. Dia bilang dia nggak bisa dengar itu. Oke, itu bukan punyanya Gigi. Kamu akan melakukannya. Dan sial, apa itu tadi? Kamu mencoba untuk membelinya. Kamu mencoba untuk... Misalkah kamu mengguna-guna aku? Enggak, aku nggak akan meretas kamu. Berhenti melakukan itu. Tidak, kamu sedang berusaha berhenti. Jangan berbalik melawan kami. Tidak. Dia sedang mencoba bertanya padaku. Kamu sudah membuatnya terpojok. Orang ini yang takut dia bisa diretas. Dia hanya mencoba mengurungnya. Sekarang dia sedang diborgol. Awalnya panggilan itu tentang insiden domestik. Petugas Heather Smith yang merespons. Dia sulit untuk dipahami. Saya sedang berusaha. Saya benar-benar sedang berusaha. Tidak, kita akan tetap di sini. Tidak, itu tidak ada di kamarku. Tenang saja, oke? Kamu baik-baik saja. Baiklah. Tarik napas dalam-dalam, Julian. Aku mengerti, kamu minta maaf. Tapi apa aku akan mati? Kami akan datang ke sana. Tidak, kamu baik-baik saja. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Apa aku akan mati? Tidak, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Ya, aku sudah menangani dia. Kami akan datang ke sini, jadi kita tidak perlu ke sana. Sama-sama, Pak. Kamu baik-baik saja. Hey, lo. Kita akan ke sisi ini, ya. Kamu tidak akan mati, Pak. Sama-sama. Pak. Ya, kamu baik-baik saja. Siapa yang sedang ditangkap di sana? Ternyata dia punya surat perintah penangkapan karena mabuk di tempat umum. Nah, begitu. Astaga. Enggak, kamu nggak apa-apa. Sama-sama. Aku janji kamu baik-baik saja. Ya, aku sudah memeriksanya di... Aku lah yakin yang mana, aku nemuin dia di remote connect dengan cepat. Dia cuma punya satu untuk DC dan pajak, tapi aku belum verifikasi. Kamu tidak melakukannya? Aku nggak tahu. Aku bisa melakukannya. Itu, oke. Terima kasih sudah memberitahuku. Ya. Baiklah, jadi saat ini kami dipanggil ke sini untuk situasi kekerasan dalam rumah tangga. Kakak dan adik tinggal bersama. Dia punya masalah dengan minuman keras. Ternyata terjadi pertengkaran atau adu argumen di antara mereka.
Sepertinya pohon Natal sudah terjatuh dan ada beberapa ornamen yang tercecer di halaman depan saat ini. Kami hanya ingin memisahkan mereka dan menenangkan situasinya. Kami akan membawanya berdasarkan surat perintah penangkapannya. Dia memiliki surat perintah penangkapan terkait mabuk di DC saat ini, jadi mereka akan memverifikasinya. Pastikan surat perintah itu masih berlaku. Dan kemudian kemungkinan besar dia akan dibawa ke penjara untuk sementara waktu. Apakah Anda masih membutuhkan sesuatu dari kami? Oke, baiklah. Dia ada di belakang. Dia tenang, tapi dia akan memverifikasi surat perintahnya sekarang. Ya. Seperti seorang petugas Knox County, Patrick Canino, mungkin terlibat dalam pengejaran di sana. 11 mil dari posisi kita. Baik, jadi kita akan menuju ke perbatasan county. Kita punya yurisdiksi tetangga dari county di utara kita yang sedang menuju ke sini. Mereka sedang mengejar sebuah pickup Dodge yang melaju lebih dari 100 mil per jam di jalan tol. Jadi, "41 akan berada di perbatasan." 11 mil. J19 dia mungkin sudah tidak terlihat. 121, jadi aku akan bersamanya. Ada paku penghalang di perbatasan county. Dia akan mencoba bersiap agar kendaraan itu kena paku penghalang. Kami akan terus ke arah sana untuk melihat apakah kami bisa membantu. Dan kalau mereka lolos dari paku penghalang itu, mungkin aku bisa mendahului dan memasang paku penghalang lagi. Itu adalah petugas John Longendorf yang juga terlibat. Dalam hal ini, Anda mendengar mereka menyebut angka 121. Sepertinya itu mil per jam. Semua ingin saluran itu, atau apapun yang kamu mau, atau semacamnya sebelum mereka pergi. Jadi, petugas Longendorf dan Canino sebenarnya mendekati ini dari sudut yang berbeda. Mereka tidak berdampingan. Jadi, kami punya satuan di sana yang membawa paku penghalang. Dia baru saja menabraknya. Bagus. Baik, jadi kami berhasil mengenai kendaraan itu dengan paku pengempis ban. Kami akan lanjutkan dan 48.335, kami akan menghubungkanmu ke komando. Lihat apakah mereka akan berhasil menghentikannya atau dia akan terus melaju. Saya diberitahu oleh Anderson County, kamu masih melaju di jalan 25. Jadi pembaruan tentang pengejaran. Mereka masih di 75 arah selatan. Kendaraan masih terus berjalan, meskipun Spike Strip berhasil mengenai kendaraan tersebut. berapa ban yang masih tersisa? Hubungi Bonner, Anderson County. Saya minta kamu hubungi 841 Anderson Flap. 341 di Knox County, Tennessee, di mana sebuah mobil melarikan diri dari polisi dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam, sebuah truk pick-up stop stick berhasil digunakan. Ini adalah petugas Patrick Canino. Kami berhasil memasang spike strip di jalur kendaraan yang melarikan diri dari yurisdiksi tetangga. Kendaraan itu tidak berhasil masuk ke wilayah kami. Kami punya unit yang baru saja tiba di lokasi. Kami telah menahan satu perempuan yang merupakan penumpang dan ada laporan beberapa orang yang melarikan diri ke hutan dari kendaraan tersebut. Kami sudah memanggil helikopter yang sedang dalam perjalanan dan kami juga akan segera melakukan pelacakan kemungkinan besar dengan anjing pelacak kami. Right now.
Kenapa kamu meninggalkan pintunya? Di sana di nomor 1, apakah mungkin saya bisa sampai ke lembar 41? Kamu mau saya sampaikan nomornya di sana? Kita di depan duluan, jadi itu mungkin saja kalau kamu mau. Saya hargai itu. Kamu butuh pelacak sekarang? Kent County sudah mengeluarkan anjing mereka, jadi mungkin mereka yang akan melakukan pelacakan. Saya nggak tahu apakah dia akan melakukan pelacakan atau mengendus jejak atau apa. Tapi kita lihat saja nanti. Jadi, kenapa kamu keluar bersamaku? Aku ingin keluar bersama teman-temanku. Tapi mereka sedang bertugas saat giliran jaga mereka. Ada 5 orang, mereka kabur ke arah sana. Saya yakin mereka semua masih di bawah umur. Baiklah, anjing pelacak mereka sedang menuju ke sana. Jadi, itu dia. Orang itu pergi ke East Brushy Valley. Oke, K911 John sedang menuju. Kita akan terbang ke sana. Ke sana. Dari tempat kita sekarang, itu akan keluar di East Brushy Valley kalau kamu mau ke sana. Contoh, misal, ya. K914, saya akan menuju lokasi bersama anjing pelacak dari Anderson County dalam pencarian. 8 sedang dalam perjalanan. 79. Aku tidak bisa, kami sedang di hutan, di kendaraan unit anjing pelacak. Sepertinya mereka sekarang sedang mencari anak di bawah umur yang melarikan diri ke hutan setelah mobil pick-up terkena paku penghalang. Good. Kami di sini, Air Washington, mencoba menghubungi Anda. Mereka sudah diberitahu. 4796, diterima. Satu lagi. Halo, satu bukit lagi. Kami akan segera balik. Baik, jadi kami baru saja mendapatkan informasi dari produser kami di lapangan bahwa mereka mungkin sedang mencari 5 anak di bawah umur yang melarikan diri dari mobil itu. Ingat, ada seorang wanita muda yang sudah berada di pinggir jalan. Sepertinya ada 5 orang lain yang mungkin sedang mereka cari. Sekarang, mereka sudah mengerahkan helikopter dengan menggunakan inframerah. Jadi, bisa dibilang para tersangka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. 1014. Kami sedang melacak ke arah lembah Brasi sekarang. Selamat malam. Melacak ke arah lembah Brasi. 10-4. Kembali. Diterima. 109. 1096. Lembah Brasi 104 ya, lalu lintas 52 selatan ya, 52 selatan. Iya, tulisan traffic. Lalu lintas 109 di sini, 109. Hey. Tim, mereka semua memakai celana jeans. Salah satu dari mereka mengenakan kemeja putih. Pengemudinya, dia memakai perlengkapan lengkap. Ya, dia ada di sini. Aku yakin. Putar wajah tajam. Semua orang, turun. Ayo, masuk ke mobil Darian. Kita akan lewat sini. Sekarang juga. Ayo,
Tunjukkan tanganmu. Turunkan tanganmu. Turunkan. Keluar sekarang. Ayo, sekarang. Kamu harus ke sini. Mau kemana? Bro, hey, salah satu dari mereka memakai kemeja putih. Tunjukkan tanganmu. Keluar supaya kami bisa melihatmu. 19, kami melakukan kontak dengan satu kelompok di hutan sekitar 100 yard dari jalan raya. Ayo, cepat keluar sekarang. Berjalanlah menuju cahaya. Aku melihatmu, ayo. Dia di mana? Ayo sekarang, di situ. Hei teman-teman, ada yang tertangkap di atas sana. Ya. Kamu ada di sekitar pohon. Bersiaplah untuk pergi. Sudah aku pegang. Berapa banyak yang kamu lihat? Itu dia. Hei, mereka ada di sekitar pohon-pohon ini. Tunggu sebentar. Tunggu. Itu dia. Kamu aman. Ini saudara, kalau kamu mau lepaskan saja. Ya. Ayo, kita keluarkan dia. Kamu sudah melepaskannya? Sudah terlepas. Ya, sudah terlepas. Untuk saat ini, aku dapat 6. Kaki di sini. Masih di sekitar mereka semua. Baiklah, jadi ini adalah anak di bawah umur. Jadi kita harus sedikit berhati-hati di sini. Kita tidak tahu siapa yang melakukan apa. Tentu, maksud saya, apakah ada yang jadi pengemudi, mengapa orang-orang ada di sana, dan sebagainya. Jadi mari kenapa dia lari? Tepat sekali. Jadi mari kita berhati-hati sebentar di sini. Kita mungkin akan kembali ke sana, tapi tadi kamu bicara tentang anjing pelacak. Maksud saya, lihat, begitu anjing pelacak mulai digunakan, seringkali, baik anak di bawah umur atau bukan, orang-orang langsung berkata, oke. Itu dia. Terutama saat mereka mendengar anjing itu menggonggong, kan? Tapi yang penting untuk ditunjukkan di sana adalah anjing pelacak jelas menjadi pemimpin, kan? Anjing itu sendiri. Lalu ada pawang anjing pelacak yang hanya harus memperhatikan anjingnya. Mata dan telinga untuk anjing pelacak, serta keselamatan petugas anjing pelacak menjadi tanggung jawab para petugas di sekitarnya. Itulah mengapa selalu ada dukungan. Baiklah, jadi saya rasa kita bisa kembali. Mari kita kembali ke sana sekarang. Kemana mereka pergi? Mereka bilang kemungkinan mereka lari ke atas. Dia lari, mereka lari ke arah sini. Dan... Kemana? Hei, bagaimana kamu? Tolong. Sayangku, siapa sih itu? Siapa yang kamu kenal? Orang yang kita punya di sini. Dia supir kendaraannya. Usianya sekitar 20-an, mungkin 25 tahun. Dia kelihatan berusia 20-an, mungkin 25 tahun. Sopirnya mungkin berusia 20 atau 25 tahun menurut saya. jadi dia sudah cukup umur, nak, hubungi aku. Ayo, tolong, ada orang. Aku masih akan. Di sini, aku masih akan di sini. Tolong, tidak apa-apa. Nyalakan alat pacu jantung. Nyalakan alat pacu jantung. Apakah mereka naik ke bukit atau keluar lewat sini? Lewat sana. Lewat sini ke bawah. Bu, Anda sudah 3 kali mengubah arah. Kami ingin melacak dengan unit anjing pelacak dari kabupaten tetangga. Kami berhasil menemui salah satu orang di dalam kendaraan itu, dan kami masih berusaha melacak ke 4 orang lainnya. Saya tahu. Kami sedang melacak lagi ke arah Brasi. Knox County di Tennessee, di mana sebuah truk pick-up melarikan diri dari polisi, terkena paku penghalang. 5 orang yang kemungkinan masih remaja lari ke dalam hutan di sana. Mereka sekarang telah menangkap 2 wanita muda. Saya kira mereka sedang mencari 4 orang lagi. Tunjukkan kepada kami. Sekarang, tunjukkan tanganmu. Keluar. Berdiri sekarang. Kembali ke depan anak-anak. Beralih ke drone. Mereka sedang menyentuh drone. Keluar. Di sini. Matikan ini. Mundur sekarang. Matikan. 10-4, saya akan tetap di sekitar sini. Terima kasih. Kalian semua sudah berlindung? Aku akan melindungi. Aku sudah tidak berlindung. Aku sudah tidak berlindung. Ya, aku bilang, kau sudah melindungiku sekarang. Bawa dia ke tempat terang. Aku baik-baik saja. Jadi aku akan langsung pegang dia. Telungkup sekarang juga, tangan di belakang punggung, jangan bergerak. Mungkin pohon itu. Di mana sopirnya? Ayo teman-teman, lakukan sekali lagi. Sopirnya sudah ada di dalam mobil. Sopirnya tidak ada di dalam mobil. Di mana? Pria itu di mana? Itu adalah Yosef. Yosef yang sedang mengendarai mobil itu. Dia ada di mana? Iya, benar. Dia punya beberapa surat perintah tangkapan. Bagus juga. Yosef, bro, dia kabur. 1, 2, 3 ke sana. Katanya dia lewat sini.
Baris. Kalau dia bersama, kamu bisa bersama. Kemana dia pergi? Kiri. Dia tidak lari ke sini bersamamu. Siapa yang lari bersamamu? Ayo kita coba jatuhkan mereka teman-teman. Baiklah. Bro, tengkurap. Kalau kamu butuh TK. Berdiri. Jadi kita berlima atau bertiga. Jadi masih ada 3 lagi atau 2 lagi? Sekarang kita punya 3. Masih ada 2 yang belum tertangkap. 2 lagi. Kamu kenal dia? Aku belum pernah dengar tentang dia. Berapa jumlah totalnya? Tinggal 2 lagi. Iya. Aku nggak tahu bagaimana kamu bisa mengawasi drone kalau dia sama sekali bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa mengirimmu ke lalu lintas. Kamu nggak akan selamat keluar. Anderson County menolak dalam 5. Pengemudi kendaraan itu adalah saat dia bersama Joseph. Kami berhasil menemukan orang lain yang melarikan diri dari kendaraan itu. Dia sudah ditahan. Kami punya 5 orang total. Jadi masih ada 2 yang belum tertangkap. Kami berhasil mengidentifikasi pengemudi. Jadi sekarang kami juga punya informasi itu. Hei, dia tadi pakai baju apa? Dia bilang namanya bukan Joseph Morris, tapi Joseph dengan 2 di belakang. Yang di sana, dekat mobil itu, Pak. Oke. Oke. Jadi kalian dengar di sana. Sebenarnya ada 5 orang total. Jadi sekarang 3 sudah ditahan. Mereka sedang mencari 2 orang lagi. Dan sekarang mereka sudah punya nama sopirnya. Dan sejauh ini, anjing pelacak di sini sangat efektif. Tadi aku melihat cahaya yang agak merah kehijauan. Kita akan kembali membahas ini. Kita akan memantau ini dengan sangat ketat. Ya. Sementara itu ya, Tadi aku sempat melihat cahaya di sana, tapi sekarang nggak muncul lagi. pencarian masih berlanjut sekarang untuk 2 orang lain yang berada di dalam truk pickup yang melarikan diri dari polisi. Mereka sudah tahu nama salah satu dari mereka. Perempuan sudah diamankan. Apakah dia ada di sini? Ya. Ya, bilang saja padanya untuk memberikan kuncinya ke seseorang kalau terjadi sesuatu padanya. Hei, kamu ke sini. Mereka sudah diamankan. Hei, ini lagi. Jangan sorot lampunya. Jangan sorot lampunya. Itu bergerak dari arah jam 11. Lihat di atas sana. Sudah selesai. Ke sini, Dos. Turun ke sini. Hei, matikan lampunya. Itu bergerak ke arah jam 10 di sini. Puncak bukit. Aku terus kehilangannya. Ya. Oke, ya, aku sudah lihat itu. Kamu lihat itu? Hey! Whittaker, matikan lampunya. Hey, lihat langsung di depan saya. Sepertinya ada cahaya mungkin di atas sana yang menyala. Pindah dari arah jam 11 ke jam 10. Itu bergerak ke kiri kita. Ya, itu bergerak. Itu tidak berada di tempat semula. Dan aku terus menangkapnya lalu menghilang. Jadi ada sesuatu yang menyala dan mati di atas sana. Mungkin itu menara. Aku tidak tahu, sepertinya itu bergerak-gerak. Tidak, itu bergerak-gerak. Karena aku terus melihatnya di tempat yang berbeda. Dan tadi itu lebih ke kanan. Itu bukan di tempat yang lebih terbuka di sebelah kanan. Waktu pertama kali aku melihatnya. Aku akan berada di persimpangan Dix di bawah jalan layang 75 di sini. Aku masih akan melacak ke utara. Jadi kamu mendengar ada yang menyebut cahaya di sana. Itu bukan berasal dari kamera kami. Itu berasal dari 14 dan 10. Orang lain yang ada di lokasi saat itu. Aku akan melacak lagi, aku akan mulai melacak. Menurutku itu bull run, bukan? Di Knox County, Tennessee, bersama petugas John Longendorf yang sedang membantu pengejaran. Berbaring di tanah, sekarang juga. Semua orang berbaring di tanah. Tapi ini bukan area pelacakan, ini area yang berbeda. Gerak! Kelilingi ruangan. Aku di sini di East Brushy. Aku akan dapatkan alamatmu di sini. Aku sudah dapatkan keempatnya. Letakkan tangan kalian di belakang. Semuanya, tangan di belakang. Kalau ada yang bergerak, akan kutasir kalian. Mengerti?
Diam. Kami berangkat dan tidak tahu apa yang akan kami temukan. Aku akan. Diam. Kita baik-baik saja. Apa alamatnya, bro? Striker Adam. Adam 12, kami sudah menahan keempatnya. Semuanya siap, Jay. Apa yang kamu dapatkan sekarang? Ada di kotak surat. Apa yang kamu ambil? Itu ada di kotak surat. Aku nggak tahu kalau kamu keluar. Aku cukup baik, bukankah kamu keluar? Hey, Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Hei, ada barang apapun di badan Anda, Pak? kami memohon pada sopir itu untuk menghentikannya. Ponsel saya ada di saku saya. Charger saya ada di saku yang lain. Ada di sini. Saya dan kacang-kacang saya ada di saku saya. Yang itu di sana. Pengemudi mobil itu tidak memberitahu kami bahwa gadis Anda terluka di pergelangan kakinya. Sopir saya rasa dia sudah pergi. Saya tidak tahu. Saya rasa namanya Joe. Kami sedang berusaha naik ke sini untuk lari. Kamu banyak bicara. Diam. Menurutku, ya. Kami sedang berburu. Roll. Saya tahu orang-orang akan mendapat masalah karena berada di sana karena dia melarikan diri. Kami tidak membawa apa-apa. Kami hanya ingin pulang. Kami sebenarnya tidak kenal mereka. Bro, ada apa? Ada apa? Ada apa di luar sana? Itu untuk saya, bro. Terima kasih. Hey, ada satu yang lari ke atas sini, di Brushy Valley, menuju jalan tol. Kalau kamu bisa, Pak, ada seorang gadis yang memotong gelang pemantau di pergelangan kakinya. dia sedang lari entah kemana. Baiklah, jadi begini. Kami juga sedang mencari tahu apa yang terjadi di sini sama seperti kalian. Sekarang tampaknya ada 4 orang tambahan di sana yang mungkin berada di kendaraan itu. Yang bisa berarti ada sebanyak 7 orang total yang berada di truk pickup itu. Kami hanya belum tahu pada saat ini. Saat kita menyaksikan ini, Kita punya 4 laki-laki dan 3 perempuan secara keseluruhan. Hey, apa kalian semua mengenali pria yang lari dari mereka ke sana itu? Hey, jadi mereka punya Jay. Dan 2 pria lain di sana. Jadi totalnya ada 7 orang. Kita punya 2 perempuan di parit di sini. Lalu Knox County punya 4. Hey, ada 7 orang total, jadi itu semuanya. Ada 7 orang total. Saya baru saja diberitahu bahwa itu semuanya. Jadi, kita siap berangkat. Salah satu perempuan diduga membawa senjata api. Itu memang yang sedang kami bicarakan. Anderson County memberitahu saya bahwa ada 7 orang yang masih buron. Kami sudah menahan 7 orang. Tidak ada yang buron. Kami sudah menangkap semuanya. Di mana keempat orang lainnya itu berada? Di jalan paralel di sini. Kalau kamu mau ikut, ya, kamu sedang bertugas. Ya, kamu sedang bertugas. Kami dapat 2 orang, kami punya 2 orang yang naik ke punggungan. Ya. Dan kemudian kami lacak mereka. Keempat anak laki-laki itu berhasil melewati punggungan dan itulah sebabnya kami masuk. Kami mencegat mereka di sana. Ya, kami sudah aman. Apakah itu East Brushy Valley di sana atau apa itu? Itu Dick's Gap. Dick's Gap. Dick's Gap adalah tempat di mana yang satu lagi kehilangan topinya dan naik ke atas. Di sana. Dari jam 12 sampai jam 2, silakan lanjutkan. baiklah, jadi ada 7 orang, 4 pria, 3 wanita dalam tahanan. Mulai ada titik terang. Bawa kembali ke truk. Tentu saja. Jadi kita akan kembali ke truk, tapi kalau kamu mau kasih tahu mereka, kita akan kembali ke hutan. Kita akan membawa 2 tahanan lainnya kembali ke jalan. Oke, bisa kita putar? Oke, Joe sudah diterjunkan. Jadi tadi ada 8 lawan 4. Baiklah. Jadi kita punya 3 instansi yang terlibat dalam pengejaran ini. Jadi kita sedang mencoba mencari tahu berapa banyak orang yang sebenarnya melarikan diri. Awalnya ada 7 orang. Dan sekarang kami diberitahu bahwa pengemudi Joey masih belum ditemukan. Kami baru saja menerbangkan drone dengan kemampuan IR. Jadi kemungkinan besar orang yang mereka lihat lari ke atas sini adalah Joey yang masih kami cari dan belum ditemukan.
Jadi, drone-nya sudah di udara. Semoga mereka bisa menemukan di mana individu ini berada dan kami bisa menangkapnya dengan aman, seperti yang sudah kami lakukan pada 7 orang lainnya. Baik. Jadi Anda bisa dengar, kami juga sedang mendapatkan informasi ini bersamaan dengan Anda. Sekarang tampaknya mungkin ada 8 orang di sana. Tapi orang yang mungkin banyak diidentifikasi sebagai sopir, mungkin adalah orang yang masih dicari. Orang yang namanya sudah mereka ketahui, dan juga tampaknya itu bukan helikopter, tapi drone yang mereka gunakan dengan kemampuan inframerah. Itu drone yang sedang terbang dengan kemampuan inframerah. Mereka sedang mencari seseorang yang namanya sekarang sudah mereka ketahui. Bagian dari sekelompok remaja yang tampaknya melarikan diri dari polisi. Kendaraan mereka terkena paku penghalang. Dan kemudian mereka melarikan diri. Ya, ini pasti sudah benar karena kita keluar langsung dari jalan masuk itu. Aku mendengar dia menerobos masuk. Dia pasti sudah lewat. Dia entah terus menyusuri jalan. Karena kita punya 14, kita mulai, kita harus menghubungkannya. Kita harus menghubungi mobil itu sebelum kita keluar dari jalan. Jadi datang ke arah sini, bisa saya dapatkan lokasi di mana kamu berada? Di tempat yang sama. Kita akan masuk ke hutan langsung di seberang jalan. Hei, dengar. Periksa untuk. Ada perubahan. Pastikan aku sudah membidik kalian semua dengan senapan. Menuju ke arah 75, kalau itu membantu mereka. Kita menuju ke 74, 75. Diterima, 275. Jadi kalau kamu masih ingin melihat pesananmu, Ya, kamu masih bisa menangkapnya. untuk berjaga-jaga saja. Karena anjingnya masih agak lelah. Mungkin sekitar 75,5 kaki jauhnya. Aku kira mungkin 10. 4 tidak apa-apa. Kapten Russo, Anda tadi membicarakan tentang rompi yang mereka kenakan. Ya, beberapa instansi di daerah pedesaan ini akan memiliki mata kucing atau bahan reflektif di beberapa rompi mereka agar mudah terlihat dari atas oleh drone. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lampu berkedip yang bisa mereka aktifkan di rompi mereka juga. Seperti yang saya katakan, untuk pencarian di area terbuka seperti ini yang mereka lakukan. Bagaimana kabar kalian? Berhenti dengan hal itu. Puisye-fuse de kiri. Tidak bisa berbalik di sini. Baiklah, jadi kita istirahat lagi. Pencarian masih berlanjut. Kita akan segera kembali. Sejajar dengan 75 menuju corner. Sejajar dengan 75 menuju corner. Orang yang mereka cari itu orang ke-8 dari kendaraan yang melarikan diri itu. Ya Tuhan, semuanya sudah diamankan. Dia membuka salah satunya dan berjalan. Menyusuri dalam. Kamu akan dapat pengakuanmu. Kerja bagus, Worley. Ini semua yang kamu butuhkan. Ini untuk mulai menyalin. Orang yang dicari itu sudah diamankan. Kamu sama sekali tidak mau bicara dengannya? Atau kamu mau bicara dengannya? Aku akan bicara dengannya. Iya. Kami akan membawanya kembali ke bawah ke sana. Ya, aku memang memilikinya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan turunkan dia dengan cepat. Jadi ada seorang pria. Kamu bawa barangnya? Maaf saja kalau kita sepertinya kamu kena. Aku tidak tahu harus bilang apa yang baik. Dia langsung berjalan ke arahmu. Bro, tidak. Dia sedang berjalan di jalan. Kok kamu lari dari semua orang, tapi begitu lihat orang baru itu, ya. Kamu harus dengar hal-hal orang dewasa. Jangan telepon ibumu. Kamu akan bertingkah seolah-olah kamu dan aku sama-sama kenal Peter. Jangan telepon mama. Berapa umurmu?
Laki-laki dewasa melakukan urusan orang dewasa, jangan hubungi aku. Dia sedang di sambungan 5 sekarang, tidak bisa menjawabnya. Maaf, tolong beritahu mereka kita akan membawa yang terakhir kembali ke sini. Biar aku lihat itu. Ayo kita masukkan dia ke mobilmu, Worley, dan kita akan membawanya kembali ke sana. Baiklah. Waktu kita habis, sepertinya mereka sudah menangkapnya. Selamat malam, selamat menikmati hari Minggu, terima kasih sudah menonton. Iya. Kamu masih punya 2 hari lagi. Jadi kami sedang memasang perimeter, masih memastikan semuanya, menunggu anjing lain datang untuk menggantikan anjing dari kabupaten lain yang juga sudah kelelahan. Salah satu unit kami kembali untuk mengatur ulang beberapa kendaraan dan membuat perimeter yang lebih baik, lalu menemukan dia sedang berjalan di jalan di daerahnya, jadi dia pun diamankan. Kami masih mencoba memastikan identitasnya. Maksud saya rasa dia berbohong tentang identitasnya. Tapi nanti setelah kabupaten lain mengambil alih dan membawanya kembali ke sana, mereka akan menyelesaikan penyelidikan mereka. Sekarang untuk pembaruan dari siaran langsung terakhir kita, kali ini dari Knox County, di mana petugas Patrick Camino dan John Longendorf dipanggil untuk membantu lembaga tetangga Anderson County dalam pengejaran sebuah pickup Dodge yang larikan diri setelah menerobos rambu berhenti. Pada saat pengejaran memasuki Knox County, truk tersebut sudah menempuh lebih dari 10 mil dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Paku penghalang sudah dilemparkan, Yang tampaknya berhasil menghentikan kendaraan tersebut. Saat petugas Knox tiba di lokasi, truk tersebut yang setidaknya sudah kehilangan satu ban sudah berhasil dihentikan dan setidaknya setengah lusin penumpang melarikan diri dengan berjalan kaki. Sementara satu penumpang, wanita muda di sini, tetap di lokasi. Petugas mulai menyisir hutan dengan bantuan anjing pelacak. Mereka mulai menangkap para penumpang. Berikut pembaruannya. Ternyata ada total 8 orang di dalam truk tersebut. Wanita yang tetap tinggal ternyata masih di bawah umur. Dia dipulangkan ke orang tuanya tanpa dakwaan. 7 tersangka tambahan ditangkap. Sopirnya didakwa dengan tindak pidana berat, melarikan diri dari petugas dan melawan petugas saat penangkapan. 6 penumpang didakwa karena melawan petugas saat penangkapan.